Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calonkah atau KPU? Nah, sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita Bu Didi, ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetarannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah persoalan. Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini salah masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calonkah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan Gibran. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dahulu. Nah itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri, ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu-fafa sebelumnya, kejujuran, ya, kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu-fafa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu, seharusnya sebagai seorang wapres kan, harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 bla bla bla, itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Bu Ri. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi begitu. Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya, di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya seperti ini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Oke Tan. Karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan-kejanggalan itu tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Faktanya tentu Pak Adi lihat gitu, bahwa tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Tentu sadar. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak dilakukan? Ini kan aturannya. Sejak KPU menerbitkan keputusan 731, kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah, itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya, tidak. Nggak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Jadi bukan saya begini, tunggu pertanyaan. Maksud Pak Batul begini. Pak Adi yakinnya di mana ini? Ada enggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu? Bang Uco nggak baca sih. Enggak gitu loh. Ada kira-kira aturannya? Ada. Ada Bang Betul. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak Adi ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa nggak mau dengar saya menjelaskan ya begini akibatnya begitu. Merosoroso.